Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, suatu hari yang baru yang dipenuhi dengan rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih karena kami bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat dan baik, serta diberkati dengan kekuatan yang baru. Tetapi mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan setiap saudara kami ini, berikan kesehatan, pemulihan, dan kekuatan yang baru. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan penghiburan dan pernyataan kasih-Mu. Kiranya hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami memiliki iman terhadap penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh untuk bersekutu dengan-Mu. Ajarilah kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berikanlah kami hati yang mengerti, hati yang lembut, dan yang mudah diajar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, umumnya orang pasti senang apabila diberikan sesuatu, terutama sesuatu yang memang benar-benar diinginkannya. Coba saja lihat wajah anak-anak kecil pada saat merayakan hari Natal. Mereka senang karena diberikan hadiah-hadiah dan makanan ringan. Orang dewasa juga senang mendapatkan hadiah-hadiah, misalnya pada saat ulang tahun, kelulusan sekolah, dan lain sebagainya. Bukan hanya orang yang mendapatkan hadiah yang merasa senang, namun orang yang memberikan hadiah juga biasanya merasa senang melihat reaksi orang yang menerima hadiahnya. Itulah sebabnya memberi dan diberi merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, karena hal itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Firman Tuhan juga banyak mengajarkan kita tentang perihal memberi dan diberi. Salah satunya adalah perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 36. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Biasanya orang lebih senang diberi dulu, barulah mau memberi. Menunggu diberkati dulu, baru mau memberkati. Tetapi sesungguhnya prinsip kerajaan sorga terbalik dari itu. Prinsip kerajaan sorga adalah memberi terlebih dulu, barulah akan diberi. Bahkan lebih jauh lagi, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Beberapa contoh tentang memberi terlebih dulu baru diberi antara lain, contoh yang pertama adalah Abraham terlebih dulu mengorbankan putra tunggalnya di atas mezbah, barulah Allah mengorbankan putra tunggalnya di kayu salib. Kejadian 22 ayat 16 katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Contoh yang kedua adalah janda di Sarfat
memberi roti terlebih dulu bagi Nabi Elia, barulah ia diberkati dengan roti yang tidak habis-habis sampai masa kekeringan berakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Memberi terlebih dulu sebelum diberi adalah tindakan iman kita dalam mempercayai janji-janji Allah bahwa setelah kita memberi, maka kita pun akan diberi. Pada saat kita memberi kebaikan kepada orang lain, kita pun akan menerima kebaikan. Mungkin bukan dari orang yang sama, tetapi bisa juga dari orang lain. Hal yang supranatural dalam prinsip kerajaan Allah ini adalah bahwa memberi kepada orang lain tidak akan membuat kita berkekurangan. Sementara orang-orang dunia tidak mau memberi kepada orang lain karena takut berkekurangan, kita sebagai orang-orang percaya memiliki iman dalam janji Allah bahwa semua yang pernah kita berikan kepada orang lain akan diperhitungkan Allah. Matius 25 ayat 40 tertulis demikian, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Memberi terlebih dulu adalah sebuah ujian iman, karena hal itu tidak mudah untuk dilakukan, apalagi jika memberi pada saat apa yang kita miliki itu hanya sedikit, seperti halnya janda di Sarfat dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan. Namun demikian, begitulah prinsip kerajaan sorga yang diajarkan melalui firman Tuhan. Dan saat kita melakukan prinsip-prinsip kerajaan sorga di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang diberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Allah Bapa, pencipta alam semesta beserta isinya, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami telah belajar satu lagi prinsip kerajaan sorga, yaitu memberi terlebih dulu sebelum diberi. Kami akan belajar untuk melakukannya dengan apa yang kami miliki saat ini. Berikanlah kami hati yang peka untuk melihat kebutuhan saudara-saudara kami, bukan hanya hal materi, melainkan juga hal rohani. Biarlah kami memberikan kasih, kebaikan, kemurahan, dan penghiburan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas pengajaran melalui firman-Mu pagi ini. Kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini ke hadapan-Mu. Kami memohon hikmat-Mu untuk bisa melakukan apa yang perlu kami lakukan. Arahkanlah langkah kami ya Bapa untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan atas dosa-dosa bangsa kami. Berkatilah bangsa Indonesia dengan berkat-berkat yang terbaik dari tangan-Mu. Berkatilah para pemimpin negeri ini dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian akan jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.